Kan bisa dibuka ya ininya ya. Kan kemarin sudah saya share terkait materi ya. Terkait materi. Ini BMB ya, benar ya? Ini BMB. Nah, di sini yang terkait materi, di sini ada kelas Big Data dan AI. Ya karena untuk AI itu nggak bisa dipisahkan ya. Ya kalian udah dapat mata pelajaran AI. Cuma memang sebaiknya itu memang Big Data dahulu, baru kita masuk ke AI-nya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Karena AI-nya sudah, berarti yang kuliah ini yang Big Data dulu. Materinya di sini, jadi sebenarnya materinya yang ini aja, yang Big Data Acquisition dan Analytics. Ini ada yang bentuknya Word, tapi di PDF-kan, dan ada yang bentuknya PPT, juga di PDF-kan juga. Yang lainnya itu tambahan aja, jadi kalau mau baca-baca, tapi nanti di kuliah saya, ini yang Big Data Acquisition ini aja, Big Data Acquisition Analytics ini aja. Oke. Bisa dibuka di situ. Nah, ini materinya. Sudah kelihatan semuanya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini link materinya. Jadi sudah saya taruh juga di sana. Profil saya kemarin saya sudah jelaskan juga. Profil PT Floto ya. PT Floto itu tempat saya bekerja sekarang, lebih ke arah pengembangan SDM. Nah, jadi ya data itu memang ada di mana-mana gitu ya, dan sekarang ya menjadi hype gitu ya. Makanya karena menjadi hype, makanya kita di Politeknik, nah Politeknik kan selalu mengikuti ini ya, mengikuti kebutuhan kompetensi industri gitu ya, atau jadi salah satunya yang menjadi kebutuhan saat ini ya big data, data scientist, mungkin data analis, dan AI juga. Kenapa ya? Karena kita itu menghadapi data itu banyak sekali ya, sampai ya kita perlu knowledge gitu ya, perlu pengetahuan untuk mengolahnya gitu ya. Mengolahnya itu dari mengambilnya juga, terus juga menyimpannya gitu kan. Terus juga menganalisanya, dan juga mendapatkan value dari data itu. Nanti saya cerita tentang value juga ya. Data-datanya ya customer data contohnya. Terus purchase data. Purchase data ada yang tahu artinya ini?
Pembelian data ya, Pak? Ya, betul Pak. Kemarin ada Pak An, Pak Dedi, Pak Haryono. Dedi, siapa lagi? Ada 3 sama situ. Dika, Dika. Mas Dika. Kok tahu? Ya kan, Monitor, Pak. biasanya mereka yang biasanya mereka yang sering datang ini. Oh, gitu. Sekarang ada pasangannya? Nanti Pak Dedi, janjian sama Pak Dedi. Paling Pak An juga. Yang Pak Putut. Nah, saya lagi di Kominfo nih. Jadi memang semenjak tahun lalu kan saya jadi konsultan di Pusat Monitoring Telekomunikasi. Jadi semua penyelenggara telekomunikasi ya. Telekomunikasi itu kan sebenarnya ada 3 nih. Sebenarnya kalau Kominfo ya, saya cerita dari Kominfo dulu. Kominfo itu sektornya kan dibagi 3. Sektor informatika. Informatika itu yang termasuk aplikasi, terus misalnya programmer, terus kemudian web, yang berkaitan dengan itu juga lah. Itu di informatika. Termasuk sebenarnya data, big data kayak gini nih, masuk ke ranah IT ya. Nah kemudian sektor telekomunikasi. Telekomunikasi ini sebenarnya infrastruktur ya, jadi kalau nggak ada infrastruktur telco kita agak susah juga ya. Sekarang bisa connect internet dan lain-lain itu, kalau tidak ada infrastruktur telco ya nggak bisa juga. Nah, setelah ada infrastrukturnya baru kan diisi aplikasi, diisi dengan web, diisi dengan Zoom ini kan diisi. Nah telekomunikasi ini dibagi yang kita punya sekarang seluler gitu ya, kemudian fix itu ya fiber optik dan lain-lain, fix broadband yang besar-besar ya, tapi yang kecil-kecil juga banyak juga ya. Ya ISP yang masuk ke ISP itu sebenarnya masuk juga ke telekomunikasi ya, tapi ada izin-izinnya tertentu juga. Mas satelit, jadi yang besar ya seluler, fix dan satelit. Kemudian sektor yang di bawah Kominfo itu sektor komunikasi. Komunikasi itu termasuk TV, radio, penyiaran itu komunikasi. Jadi terus komunikasi visual, desain grafis, games, apa-apa itu termasuk dalam subsektor komunikasi. Nah ini di pusat monitoring telekomunikasi ini semua yang sifatnya telekomunikasi, tapi penyiaran juga masuk juga. Jadi penyiaran juga. Jadi kita monitor itu kualitinya semua. Jadi semua operator harus lapor ke sini gitu ya. Harus lapor ke sini. Nah, saya jadi konsultannya yang di sini. Datanya banyak gitu. bahkan belum sempat untuk diulik juga ya, karena mungkin harusnya ini ya, maksudnya dianalisis lebih baik gitu. Datanya banyak di sini. Jadi dalam data draft test gitu ya. Data draft test setiap operator dari beberapa. Jadi kita itu kan ada berapa ya? Provinsi sekarang berapa? 33 atau 34 apa 35 ya? Provinsi sekarang berapa provinsi? Nah, di bawahnya itu ada kabupaten sama kota kan. Ada yang kita ambil itu 514 kabupaten sama kota. Semua operator, quality, kuat sinyal, terus semua operator quality sinyal sama kecepatan data gitu ya, dan lain-lain. Jadi lumayan datanya banyak. Cuman kayaknya belum launching ya, jadi belum ya. Kalau saya sih pengen ngajak dari teman-teman politeknik ke sini juga gitu ya, untuk ini. Cuman ya kita kan lagi menyiapkan. Oke, ya itu termasuk data ya. Jadi data coverage 514 kabupaten gitu ya. Dimana ada yang coveragenya bagus, ada yang jelek gitu. Itu bisa jadi data kan. Kalau yang jelek berarti ini mungkin terus jelek tapi padat penduduk gitu ya. Mungkin perlu perbaikan gitu ya. Mungkin perlu penambahan coverage. Nah, kan jadi kayak gitu kan keputusannya. Oke, tadi yang forecast apa ya tadi?
Tadi ada yang jawab tadi. Pembelian data, Pak. Apa? Pembelian data. Heeh. Eh, ya, oke. Sebenarnya ya data dari jual beli gitu ya. Purchasing itu sebenarnya pembelian ya. Purchasing pembelian. Jadi ada di bagian perusahaan itu yang bagian purchasing atau procurement. Nah, kita juga sehari-hari kan juga membeli gitu ya. Data-data kita eh, eh, ya misalnya kita dalam sebulan pengeluarannya apa aja gitu ya, itu udah jadi data kan. Sebulan misalnya eh, ya misalnya nih kalau dari mahasiswa gitu ya mungkin beda-beda ya. Mahasiswa gitu kira-kira apa nih pengeluaran sebulan gitu yang paling banyak gitu ya. Kira-kira apa ya ininya ya. Tapi kan itu naik turun ya. Naik turun kan kita hanya bisa membayangkan gitu ya. Kan kalau berdasarkan kalau saya kan ini biasa ada yang tunai, ada yang transfer, ada apa gitu. Jadi nggak pernah mikirin juga ya. Kalau dipikirin kan jadi wah keluar keluar uangnya banyak gitu ya. Tapi dulu sebelum itu saya sempat ini juga jadi ya pernah membatasi gitu. Membatasi itu maksudnya pas awal-awal ya, pas mau sebagai engineer tuh jadi gajinya itu ditabung di awal gitu ya. Di awal dapat gaji itu ditabung, nah sisanya baru ya untuk bayar kos, bayar apa, bayar kebanyakan sih kos ya, karena rumahnya kan kosnya deket ke kantor gitu. Jadi belum banyak pengeluaran. Nah, kalau sekarang kan sebagai misalnya orang tua gitu ya, kalau anak ada bayar sekolah, bayar macam-macam lah. Tapi ya kita setelah ini ya nggak pernah pikir ya, karena ya kalau dipikirin nanti pusing sendiri gitu ya. Yang penting ya karena istri saya bekerja juga, jadi ya kita saling inilah mencukupi. Orkestra ada data pembelian ya bisa pribadi bisa perusahaan gitu. Nah kalau mahasiswa kira-kira apa nih yang paling besar ininya pengeluarannya? Coba saya tanya ya. Aldan Amanto. Aldan. Iya Pak. Nah, kira-kira apa nih pembelian dalam sebulan yang paling besar gitu ya? Pengeluaran bulanan lah ya ininya. Halo Aldan. Halo, halo. Halo Pak. Ya. Kira-kira apa Aldan? Pengeluaranmu paling besar sebulan gitu ya? Uang makan sama uang transportasi Pak, kayak bensin gitu-gitu. Oh, uang makan sama uang transport ya? Bensin pakai Iya, motor gitu ya? iya Pak benar. Berapa itu ininya kira-kira? Bensin 3 hari 20.000. Kan 20.000 3 hari ya ya. Iya, Ya seminggu 50.000 lah ya. iya, Seminggu 50.000. Uang makan gitu. iya uang makan kalau ini 20 sehari. Itu juga 20, siang doang 20.000. 20 sehari. Cukup itu. Ya dicukupin Pak. Berapa kali makan? Sekali Pak. Oh sekali doang. Yang lainnya? Oh ini ya apa di rumah ya? Ya di rumah paling Pak. Oke, sip, sip. Ya, dulu saya kuliah juga di rumah juga gitu ya. Maksudnya nggak ngekos gitu ya, nggak ngekos. Makan ya makan di rumah. Kecuali siang kali ya, kalau siang di kampus. Terus uang bensin biasanya ya kalau misalnya itu, tapi kalau pas nganterin orang tua sambil minta
kalau pas nganterin gitu sambil isi bensin dulu sampai kok kamu kayaknya kalau dimintain nganterin kalau ngisi bensin dulu ya, ya kan kita belum punya ini ya, jadi minta. Ya beruntung waktu itu ya orang tua kita masih saya ya, orang tua saya waktu pas saya kuliah ya masih hidup lah gitu. Jadi ya sering nganterin karena di rumah kan. Kalau yang kos mungkin ini ya apa biaya kos gitu. Nah, itu termasuk data ya, tapi ya kita kan nggak, ya sebenarnya kan bisa juga menjadi diatur gitu ya, data pembelian atau itu kan bisa bisa jadi diatur juga, tapi saya belum sih gitu ya, maksudnya apa aja nih pengeluaran dalam sebulan gitu, lucu juga ya diatur gitu ya. Nah, itu bisa bisa ya, kemarin ada beberapa apps gitu ya kan, saya juga sering eh, untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan. Tapi dia melalui apa gitu kan, karena akun mobile banking gitu kan biasanya banyak. Ya kalau dia bisa mengintegrasikan jadi satu account gitu mungkin bisa. Terus ATM gitu kan mungkin beberapa gitu. Jadi ini kalau yang ada duitnya untuk bayar, kalau yang enggak itu salah satunya ya. Itu. Dulu saya waktu kerja itu ya kira-kira misalnya tahun 2000-an itu kira-kira ya 1,5 juta gitu ya untuk hidup gitu ya. Ya gajinya lebih dari itu gitu, cuman ditabung kan. Terus 1,5 juta ya tahun 2006 2006 apa gitu. Jadi tapi belum punya keluarga, belum punya, jadi ya untuk sendiri aja. Tapi ya cukup-cukup aja. Karena niatnya untuk memang untuk nabung. Di Jakarta di Pancoran lah, di Pancoran waktu awal-awal ini. Terus connected data ya, smart device ini ya. Ada yang punya ini kalian kayak wearable device gitu ya, terutama ini ya jam gitu ya. Ada yang memakai? Kan sekarang jam juga udah 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 lengkap gitu ya. Ada yang memakai kah? Apa ya kalau iPhone tuh apa ya? Kalau yang dari Apple itu smart apa ya? iWatch, Pak. iWatch ya, iWatch. Ada nggak yang pakai iWatch gitu? Nggak ada, Pak. Palingan ini, Pak, jam-jam yang kayak model-model yang lokal-lokal gitu, Pak. Banyak, Pak. Ya ada nggak? Saya pakai, Japar, Pak. Pak. Japar, Pak. Kenapa? Japar, Pak, pakai Japar, smartwatch Pak. itu, Pak. Oh iya, iya. Mana. Jafar. Coba. Gimana Jafar? Pakainya apa ini? Hah? Oh, apa mereknya apa? Ini ya, yang lokal ya. Oh, Huawei ya, Huawei. Terus bisa ngapain aja ininya? Heeh, 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 heeh. Detak jantung berapa sekarang misalnya ini? Heeh. Saya juga pakai juga karena kemarin istri saya minta terus kita pada pakai Xiaomi nih, jadi pakai Mi Band atau bukan, tapi yang agak-agak lengkap gitu ya, yang bisa ngukur-ngukur juga. Terus saya belikan, terus minta yang kotak, yang bulat itu kan lebih mahal gitu. Terus yang saya pakai yang bulat itu. Nah, kita kalau misalnya udah umur berapa ya? Umur 40 ya, ya harusnya dari muda lah ya, itu memang harus ini ya apa? Harus langkahnya berapa gitu ya, untuk kesehatan juga ya, karena kan semakin tua harus menjaga kesehatan, nggak kayak gitu. Jadi di situ
ada detak jantungnya ya, heart rate-nya ya, sama langkah. Saya konekin juga ke Xiaomi gitu ya. Tapi jam ini kalau dikonekin ke Android lain gitu, yang model lain, tapi pakai aplikasi Mi Fit itu bisa, jadi bisa langsung connect gitu ya. Cuman kalau connect itu notifikasi WhatsApp, notifikasi itu muncul terus, jadi agak mengganggu gitu ya. Jadi kadang-kadang saya nggak konekin juga. Nah itu kan ada datanya ya, jadi ada data berapa langkah yang gitu kan kita target itu langkah itu berapa ya, 6.000 gitu ya, 6.000 langkah per hari supaya sehat gitu ya, supaya sehat. Jadi tapi ini kalau kalau data yang itu kan harusnya kita collect dalam beberapa hari gitu ya, supaya kita melihat ini, supaya kita tahu lah ini. Tapi di situ langsung secara cepat kok ada ini, ada langkah, ada ini, terus ada kalorinya juga kalau misalnya olahraga gitu. Kita pakai itu karena kalau udah mulai berumur harus sudah mulai berolahraga ya gitu. Kalau enggak juga maksudnya pas muda malah lebih bagus gitu kan, karena berolahraga itu kan ya apa, untuk kebiasaan gitu ya, kebiasaan. Kalau pas muda udah kebiasaan gitu, nanti apalagi pas kerja gitu kan, kita itu kan kadang-kadang kerja itu di mana, terus pindah kemana, terus kadang-kadang nginep di hotel apa gitu ya, karena ada meeting di mana, di luar kota apa gitu. Nah, itu gaya hidupnya kalau misalnya nggak diselingi dengan olahraga gitu ya bisa. Ya saya aja naik berapa kilo gitu ya dari semenjak kuliah, 10 kilo gitu ya. Nah itu kan juga ini juga ya apa, kurang bagus juga ya. Jadi sekarang mulailah kayak gitu. Nah pakai wearable device itu membantu ya, membantu kita paling enggak, oh ya misalnya saya harus jalan, misalnya saya olahraga apa di situ, sampai renang pun bisa juga ya, renang beberapa kali itu bisa juga. Maksudnya dia enggak ya water resistant lah gitu ya. Jadi kadang-kadang besok bukan hanya untuk gaya-gaya, ya, emang kebutuhan kita itu membantu ya, membantu kita untuk misalnya daily life-nya healthy daily life. Terus sosial data, ya Facebook, Twitter, dan oke, masuk ke 5V of big data. Jadi ya, ada volume, ya volumenya besar gitu ya. Jadi misalnya kayak data, misalnya dulu saya di operator gitu ya sebagai optimization engineer, data untuk misalnya satu BTS itu, misalnya BTS gitu dia ngeluarin data gitu ya. Apalagi kan BTS sekarang kan mungkin 200.000 atau 300.000 gitu seluruh Indonesia gitu ya. Seluruh operator. Nah itu datanya per hari itu ya mungkin ya udah bertera-tera gitu ya, bertera-tera, dan kita harus bisa mengolahnya itu. Ya pengolahannya kan besar gitu ya. Apalagi data sosial media gitu kan besar juga kan ya, volumenya besar. Kadang-kadang kita ya kalau nggak browsing sekali udah kelewat datanya gitu kan. Jadi volumenya besar, velocity-nya, kecepatannya juga cepat gitu ya, berubahnya cepat sekali. Kayak apa ya, kayak data di media sosial atau data-data berita lah. Dulu ramainya apa gitu ya, dulu ramainya Sambo, terus pindah lagi apa, terus pindah lagi Mario gitu ya, terus Dirjen Pajak gitu kan, cepat sekali ya ininya perubahannya gitu ya. Yang lain udah terus kebakaran Pertamina gitu ya, jadi ya itu kan cepat sekali gitu ya kecepatan datanya. Kalau kita mau grab ya biasanya kan ada toolsnya juga, nanti pakai Python gitu ya. Bisa juga ya salah satunya. Terus ya kayak data BTS itu juga ya, kita transaksi, kita
telepon apa gitu ya juga setiap hari juga ada data. Variety, variety itu ya keberagaman. Keberagaman ini contohnya itu ya yang paling mudah ya kalau misalnya kita kalau misalnya kita ngasih data kan kadang-kadang contohnya aja ya, contohnya itu gini, apa? Kalau kita misalnya setelah training gitu ya, setelah training gitu, terus kan kita ngasih feedback ya, ngasih feedback ke para peserta gitu ya. Mungkin kalian juga ada feedback ke mata kuliah ini seperti apa, dosennya seperti apa gitu ya, terus penyampaiannya seperti apa. Nah kita di training itu kan ada feedback juga untuk mengetahui quality gitu ya. Itu feedbacknya itu ya kemarin tuh yang misalnya saya coba ini ya, saya coba buka gitu ya. Kita beri contoh aja. Yang kebetulan kemarin ini juga apa pernah kita lakukan. Halo, iya Hakim. Kedengaran suaranya? Iya Pak, terdengar Pak. Hmm. Oke, nah ini kita dulu pernah kemarin ya, tahun kemarin itu melakukan training namanya perekayasaan aplikasi IoT, Internet of Things. Ini ada evaluasinya ya menggunakan Google Form gitu ya. Terus yang mengisi adalah para pesertanya, peserta dari pelatihan ini. Dari sini dikasih ini nih, misalnya kelengkapan fasilitas pelatihan, modul, bahan ajar, dan klik pelatihan. 18 orang menyebutkan bagus gitu ya. Nah ini makin kesini makin bagus lah. 3 orang mungkin baik sekali, bagus sekali. Terus kelengkapan pendudukan pelatihan gitu ya. Jaringan internet, LCD, proyektor, laboratorium tempat praktek, dan lain-lain. Oh ada yang kurang nih, 2 orang merasa nggak puas, 4 orang ya sedang-sedang aja gitu ya. Ini bagus. Terus kenyamanan tempat pelatihan, oh nyaman gitu ya. Ada satu yang nggak nyaman ya, mungkin karena dia duduk paling belakang nggak kelihatan gitu ya kan ruangannya mungkin luas gitu ya, ruangannya 40 orang gitu ya, jadi dia merasa kurang nyaman mungkin ya gitu ya. Penyediaan konsumsi, ada konsumsinya juga, ada makan, ada coffee breaknya juga gitu. Oh puas gitu ya. Ada yang kurang puas, ya sedang ya sedang. Nah terus setelah ini, kalau ini kan gampang ya, dia tinggal ngasih kita bisa baca lah. Ada yang saran masukan, mungkin makannya perlu variatif, terus mungkin bisa dilaksanakan di hotel biar vibe-nya dapat. Internet kurang stabil, internet lola, koneksi tidak mendukung gitu ya. Perlu diselenggarakan berkelanjutan. Sudah baik, terima kasih. Nah ini kan jadi ini bervariatif ya. Kalau misalnya kalau ini sebenarnya pelatihannya ini sudah baik atau belum gitu ya. Itu kan ini kan kita
masukannya kan variatif ya, maksudnya dia ada yang sudah merasa baik gitu, ada yang internetnya kurang. Kuliah dulu ya Pak? Kuliah, Kuliah aja gitu Mas. ngajar dulu, bukan kuliah dulu. Iya, kuliah ngajar ya. Jadi ngajar saya di sini kok. Belum jam berapa ininya? Belum ada ya? Belum tahu ya. Santai aja lah berarti. Terus ya ini internet lola, terus koneksi tidak mendukung. Menu breakfast mungkin perlu diganti-ganti ya. Mereka dapat breakfast terus juga harus ada juga ada yang sudah baik. Gitu ya. Oh nggak ada smoking area, yang banyak nih yang nggak ada smoking area gitu-gitu ya. Nah, kira-kira menurut kalian apa ini yang bisa disimpulkan gitu ya? Apa yang bisa disimpulkan dari sini? Ada yang ingin ini dari pelatihan, dari masukan-masukan ini gitu ya. Mbak saya tanya nih. Anissa Nurbaiti. Iya Pak. Kira-kira apa bisa? Kalau menurut saya sih secara keseluruhan itu sebenarnya udah baik, cuma perlu ditingkatin aja lagi Pak tentang masalah koneksi internetnya gitu-gitunya Pak. Koneksi internet kurang gitu ya, masih perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Terus Iya ada Pak. lagi. Ada lagi untuk masukannya? Kalau saya sih itu aja sih Pak, cuma kalau misalkan diadakan lagi acaranya, mungkin yang jadi bahan kritikannya itu ditingkatin aja lagi. Itu aja sih Pak. Oke. Iya, antara lain ya smoking area gitu. Mendukung smoking area nggak ya? Tapi ya bagaimana ya? Ya kan kita ada yang merokok nih. Mungkin ya koneksi internet sama smoking area diadakan. Nah, ini kan kita yang secara dan mungkin pelatihannya cuma satu gitu. Ya kan kita sebagai ini kan ya kayak misalnya kayak AI ini kan kita membaca dari ini ya. Kalau kayak AI kan dia hanya membaca kalimat-kalimat ini terus dia bisa menyimpulkan gitu ya. Sebenarnya ini sudah oke atau belum gitu ya. Nah, AI yang menyimpulkan gitu. AI itu yang ya AI kan harusnya robot ya. Dia kan yang kurang itu internet apa-apa. Nah, kalau nanti masuk ke AI yang kemarin itu ya ini kan kebetulan cuma satu ya, kalau banyak juga ada 1.000 kayak gini kan, masukan 1.000 kan, masa kita harus ngeliatin salah satu dari masukan-masukan mereka itu yang kata-katanya bervariasi, kata-katanya juga ini gitu ya. Nah, bagaimana nih kita menghandle-nya itu ya dengan program, dengan AI apa kita menghandle seperti ini. Itu makanya di big data analis itu yang dipelajari seperti itu salah satunya gitu ya, salah satunya nanti kalau dikembangkan kayak gitu. Itu kalau ini kan kita lihat aja ya. Itu kalau AI kan memang ya coba masukin aja di PDF-nya ke sana gitu ya, terus dia akan yang menyimpulkan gitu ya, dia akan menyimpulkan oh ini sudah baik kok, itu kurang ini gitu. Kalau kalian bisa melihat dan membaca gitu ya. Kalau 1.000 kayak gini gitu ya, nah itu yang atau 10.000 ada 10.000 pelatihan dan harus disimpulkan seperti apa gitu. Nah itu kan yang penting kita ngerjain yang lain. Gitu ya. Jadi kerjain oleh AI aja. Gitu ya. Nah ini contoh varietinya ya, contoh keberagamannya. Apalagi misalnya ya kata-kata di Twitter gitu ya. Ada yang mendukung si A 2024, ada yang mendukung si B gitu ya.
ada yang robot gitu ya, ada yang robotnya siapa menghina-hina gitu. Nah itu kan itu juga bervariasi ya. Ini beneran orang atau hanya bot atau apa ini. Nah itulah yang disebut sebagai, nah dan kata-katanya kan ya, oh kata-katanya sama bisa dideteksi ini robot, tapi kata yang beda, tapi ini dia mendukung atau dia tidak mendukung. Nah itu kan bervariasi ya, orang kan berbicara juga bervariasi. Nah veracity, nanti maksudnya ke veracity itu valid nggak gitu ya. Jadi ini akun fake atau enggak gitu ya. Ya, kalau kayak akun-akun di Facebook gitu ya banyak yang fake juga ya. Yang fake ya. Ya fotonya kayaknya bagus-bagus saja gitu kan. Terus tiba-tiba minta pulsa di Facebook, tiba-tiba minta pulsa. Nah, itu kan oh ini, nah veracity itu ya maksudnya secara program kita bisa bisa mendeteksi bahwa ini valid apa enggak nih orangnya dulu gitu ya, maksudnya dia yang meneliti ini atau mungkin valid tapi kadang-kadang ada bot gitu kan, bisa juga kan. Kemudian value ya. Value itu nilai. Nilai itu yang paling gampang itu ya kalau kita ya secara rupiah lah. Nah sebenarnya data itu punya nilai nggak gitu ya? Kira-kira data itu kita bisa beli data gitu nggak? Ya, bisa beli data dalam ya kita membayar tertentu terus kita mendapatkan data gitu, bisa nggak kira-kira? Bahasa internet. Harneta. Iya Pak. Hmm. Kira-kira gimana? Data itu punya value itu nilai ya dalam Indonesia ya. Punya harga nggak dia? Atau punya price nggak nih? Kalau menurut saya sih punya Pak, karena misalnya ini ya Pak, saya suka lihat yang kayak di Twitter gitu, dia minta tolong buat ngisi data buat penelitian skripsinya dia, terus nanti dia kadang tuh nanti suka ngasih kayak award gitu buat yang apa sih yang ngisi datanya gitu, misalkan 5.000 atau 10.000. Jadi menurut saya ada Pak, ada value-nya. Ya data ada value-nya ya kalau misalnya memang kita bisa mengolahnya dengan baik gitu ya. Kalau enggak ya begitu aja gitu ya, data kan ya tidak punya value gitu ya. Sebenarnya ya cuman kita memang belum terlalu ini ya, belum terlalu memaksimalkan value itu gitu ya. Soalnya orang-orang yang penelitian apa ini memang benar-benar dia butuh data gitu ya, butuh data. Makanya dia kan sampai itu kan termasuk dalam namanya nanti data acquisition ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan data itu. Nah dia kan kalau misalnya dengan kuesioner gitu ya. Jadi menurutnya ada value-nya ya. Coba saya tanya lagi. Benedictus Priatori Ananta. Ya Pak. Bentar ya.
Halo, halo, halo. Ya Pak, halo Pak. Ya, gimana? Tentang value ya, masih tentang value. Apakah data ini memiliki value? Kalau menurut saya iya Pak. Iya Pak. Mm-mm. Contohnya gimana itu? Contohnya apa? Contohnya? Mungkin ini Pak, penamaan dari misal nama hari kita nilaikan itu 0, 1 dan sebagainya itu mungkin Pak. Gimana? Saya juga kurang tahu Pak untuk contohnya Pak. Data yang memiliki value seperti apa Pak. Ya misalnya ada nggak misalnya ya jual beli data atau data ada nilai rupiahnya gitu, ada nggak kira-kira? Misal seperti investasi saham itu masuk nggak sih Pak kalau data penjualan itu? Investasi saham kan maksudnya dia berdasarkan data gitu ya. Iya Pak. Ya, maksudnya kita mau investasi saham, milih berdasarkan data apa gitu ya. Iya bisa aja ya. Jadi kan kita invest, misalnya mau invest di saham apa gitu kan harus punya data juga kan. Nggak mungkin ini ya, nggak mungkin kayak ngitung kancing gitu dulu ya, zaman saya dulu kan namanya ngitung kancing atau ini kan. Tapi kan berdasarkan datanya seperti apa gitu ya. Nah itu terus kita invest. Ya bisa juga ya data ya data-data kayak gitu yang memiliki value itu, yang memiliki nilai ya. Satu contoh lagi, misalnya kan ada tuh kemarin kasus ya, Bjorka ya, kasus Bjorka dia eh, jual data pribadi gitu ya. Itu tapi yang ilegal ya, yang ilegal maksudnya menyalahi hukum lah. Jadi data-data pribadi kita yang dikumpulkan di mana gitu ya, bocor terus dijual sama dia gitu ya. Dijual dengan Bitcoin lah ya, di deep web lagi kan, di deep web. Nah itu kan ya mungkin ada orang yang punya ini yang mau beli gitu kan, dengan data itu lihat ininya dulu apa, lihat itu sampelnya dulu kan, sampelnya bener nih gitu, beli aja deh. Terus dengan harga berapa puluhan juta gitu ya, mungkin puluhan juta dengan semua data itu, ya itu kan ya yang beli kan mesti memiliki ini kan, wah ini data ada nilainya nih gitu kan, ada nilainya sampai dia mau mengeluarkan uang gitu ya untuk membeli data tersebut. Tapi itu ilegal ya. Tapi kita beli data ada juga yang legal juga ya, ada juga. Misalnya data apa yang memang gimana? Iya Pak. Alhamdulillah. Lagi Online nih. ini apa Pluto Putih ya? Ini big data nih. Oh ini big data. Ini kelas saya nih, kelas saya.
Itu contohnya yang value ya. Kemudian ya beberapa perusahaan gitu kan juga data-data internal perusahaan nggak boleh keluar gitu. Jadi kalau kalian masuk ke perusahaan itu kadang-kadang tanda tangan NDA gitu ya, non-disclosure agreement gitu ya, bahwa data dari perusahaan ini tidak boleh keluar gitu ya, hanya untuk kepentingan internal perusahaan ini gitu. Nah itu ya karena mereka menganggap bahwa ya data ini memiliki value bagi dia gitu ya. Mungkin bagi pesaingnya juga memiliki value kan, bagi pesaingnya atau siapapun gitu ya akan bertindak jahat atau apa gitu ya, atau memanfaatkan data di perusahaan ini gitu. Jadi ya kan ya itu kan kayak dijaga baik-baik gitu ya, dijaga baik-baik. Terus di Raihansa value yang value-nya tergantung pada nilai yang diberikan pada big data ya Pak. Gimana Rusli? Oh lagi ke kamar mandi ya. Oke oke. Ya value-nya tergantung pada nilai yang diberikan big data. Iya sih. Maksudnya value itu sebenarnya kan bisa kita value itu kan bisa kita tingkatkan ya. Maksudnya value itu kan nilai. Jadi seseorang atau perusahaan atau apa itu atau organisasi itu bisa memiliki value dan ditingkatkan juga gitu ya, kayak misalnya ya PNJ gitu, BM gitu ya. BM ini kalau dibandingkan misalnya dengan teknik elektro UI gitu ya, nilai kelebihannya apa? Nah itu kan ya misalnya kita ini lebih banyak prakteknya dan banyak dosen-dosen yang praktisi pengajar ke kita gitu ya. Jadi kita lebih aplikatif gitu ya. Itu kan value gitu ya. Dan itu bisa ditingkatkan terus, makanya yang dulu kayak gini kita improve lagi gitu ya. Data juga gitu ya. Yang data ini, oh ini data ini bermanfaat, terus kita tambah data apa lagi supaya tambah meningkat ininya apa harganya gitu ya. Nah itu hal yang bisa di-improve lah gitu. Nah, big data challenge ada mining, storage, ya tadi sore query ya, analytics, science, transmission, visualization, aplikasi. Kalau kita di dalam ini kan sering kita ada data analitik, ada data analisis ya. Nah, ini bedanya apa nih? Data analisis dan data analitik. Nah, kalau data analitik itu proses keseluruhannya kayak tadi ya. Contoh tadi kan mau skripsi atau mau tesis minta kuesioner gitu ya. Minta isiin kuesioner dong, nanti saya kasih GoPay 1 juta gitu ya. Banyak banget keluar duitnya. GoPay 10.000 atau 50.000 gitu ya. Nanti yang ngisi dapat ini gitu. Nah itu kan dia mengakuisisi data ya. Dia mengakuisisi data. Nah analitik itu termasuk di situnya. Jadi dia ambil dulu gitu ya data-datanya, kemudian dia kumpulkan, baru kemudian kan dia analisis. Analisis itu misalnya dia pertanyaannya pengeluaran mahasiswa dalam sebulan gitu ya. Kira-kira apa aja pengeluarannya, besarannya berapa gitu. Oh, ya saya makin lama makin rame ya di sini ya.
Baik, kita lanjut lagi ya. Ya tadi pengumpulan data yang dari hasil kuesioner itu ya analitik ya, maksudnya proses pengumpulan datanya, terus kemudian dia harus memilah-milah gitu ya, mana yang valid, mana yang enggak gitu. Kemudian baru nanti muncul analisisnya. Misalnya kayak tadi ya kasus ya mahasiswa Jakarta, khususnya Kota Depok gitu ya. Misalnya mahasiswa Kota Depok berapa pengeluarannya dalam sebulan ya. Dia kan melakukan kuesioner. Oh, ternyata pengeluarannya dalam sebulan misalnya 1 juta atau 2 juta gitu ya. Dengan rincian sebagian besar untuk apa di Depok. Dia mengeluarkan itu kan analisisnya, jadi analisisnya udah keluar lah. Dia proses ngambil datanya, tanya apanya gitu ya, terus ini itu ya proses analitik gitu. Tapi nanti datanya udah kekumpul, baru dia buat kesimpulannya yaitu di analisisnya. Nah, kemudian ada juga yang terkait data science ya. Nah, kalau data science ini dia ada rekomendasinya atau dia ada memprediksinya ya, ada memprediksinya. Contoh memprediksinya itu kira-kira begini nih, yang tadi ya, masih yang tadi ya. Jadi kira-kira memprediksinya kita mau buat atau ada perusahaan gitu yang mau buat makanan untuk kalangan mahasiswa di Depok gitu ya. Nah, ini tapi dia tidak memperhatikan lain-lainnya. Dia memperhatikannya dari yaitu tadi berapa misalnya pengeluaran mahasiswa dalam 1 bulan. Ini makanan ini memang dikhususkan untuk si mahasiswanya itu tadi, mahasiswa di Depok gitu. Nah, dia ingin memprediksi berapa harga yang sesuai gitu ya. Harga yang sesuai untuk kantong mahasiswa gitu ya, kantong mahasiswa. Dia udah dapat nih data pengeluaran mahasiswa gitu. Nah, terus ya udah nih dari data-data itu udah kelihatan ini untuk makan itu ternyata mahasiswa besarannya tadi itu ya 20.000 ya 20.000 itu udah sama minuman gitu. Jadi makanannya kalau bisa 15.000 plus 5.000 udah makan plus minum. Nah, itu kita munculnya angka ya kita kalau jualan ke mahasiswa 20.000. Nah, itu kan itu salah satu namanya data saja, dia bisa melakukan prediksi berdasarkan ini ya, berdasarkan data yang lalu itu. Tapi kalau data analis cuma kira-kira mahasiswa ini sekian. Tapi kalau sampai dia memprediksi itu bisa masuk data science. Ya kayak mobil Tesla, terus robot-robot gitu ya, mobil Tesla yang bisa belok, bisa apa, itu data science. Jadi dia bisa berhenti kalau ada orang di depan ya, karena dia sudah learning ya, dia ada proses learningnya. Nanti kalau ada halangan di depan, mobilnya berhenti. Kayak MRT, LRT. Ada yang pernah naik MRT, LRT? MRT lah ya, yang udah ada ya. Ada yang pernah? Dania Prameswari? Iya Pak. Pernah naik MRT? Kalau yang di Indonesia belum pernah Pak. Yes, pernahnya di luar gitu ya. Indonesia belum pernah ya.
Maksudnya itu ada, saya mau tanya, ada masinisnya nggak MRT kita itu? Ada yang nyupir nggak? Ya MRT ya. Nggak tahu Pak. Ada gak harusnya? Harusnya ada guys. Apa dia Ada otomatis? masinisnya nggak? Hah? Coba deh, kamu lihat di sana. Ada yang pernah nggak yang lain? Kamu pernahnya di mana? Di Malaysia Pak dulu. Ada masinisnya nggak? Nggak tahu Pak, nggak Febri Melati, Saya Pak, pernah naik MRT nggak? belum Pak. Belum coba. Kalian ya harus ini loh, merasakan ada yang tahu nggak ada masinisnya nggak si MRT itu? Nggak ada ya, jadi emang nggak ada ya. Kok bisa nggak ada gitu ya? Nggak ada, dari jauh-jauh udah nggak ada juga. Ya karena itu pakai mesin learning ya, pakai AI gitu ya, yang pakai robot lah ya, robot yang udah di ini sama itu. Supaya bisa berhenti di stasiun-stasiunnya kan berhenti pas gitu kan. Ya itu udah pakai data science, jadi pakai data science ya dulunya pas waktu learning gitu ya ada masinisnya gitu ya, nanti kamu berhenti di sini ditepatin gitu ya. Nah lama-kelamaan kan udah belajar tuh si MRT-nya, habis itu ya udah nggak ada, udah otomatis. Yang LRT yang di Cibubur itu juga udah otomatis juga, udah nggak ada masinisnya. Tapi coba dulu deh, coba dilihat dulu. Dan jangan salah. Tapi saya dikasih tahu sama orang yang emang engineering di sana, gitu ya, emang itu belajar sama pakai machine learning. Jadi nanti dia berhenti di sini, pasti ini, terus jangan lagi, berhenti lagi. Soalnya nanti mungkin ada yang kejepit, gitu ya, nanti dia menunggu dulu sensornya itu udah aman, gitu baru jalan lagi. Itu pakai data science itu kan kayak artificial intelligence kan, dia belajar dulu, learning gitu, habis itu dia kerjakan sendiri. MRT tinggal di situ gitu. Padahal orang-orang luar itu ya bukan luar Jabodetabek ke sini juga cuma mau ke situ loh, kalian yang dekat gitu ya. Data analitik dan data science kedua juga, kalau data analysis knowing the goal, data science tidak mengetahui goalnya. Jadi nggak mengetahui itu maksudnya misalnya ada misalnya data jam tadi, data wearable jam gitu. Anda bisa ngambil data tentang jam heart rate Anda itu, terus kira-kira saya bisa melakukan apa ya dari ini gitu. Apakah saya bisa menurunkan heart rate atau menyebabkan heart rate atau apa gitu. Nanti termasuk data science. Jadi pokoknya ada data, saya belum tahu mau ngapain gitu ya. Punya ada data ini kira-kira bisa mengambil kesimpulan apa. Jadi memang ini ya perlu ini ya, perlu pemahaman juga ya, perlu pemahaman tentang datanya itu apa yang bisa saya dapatkan value-nya dari data tersebut. Data science disiplin itu ada matematika dan statistik, komputer IT. Nah ini jadinya machine learning ya. Terus matematika saja dan domain bisnis, traditional research, computer science dan domain bisnis jadi software development. Nah ini di tengahnya jadi data science.
Nah, kalian kan udah belajar AI ya. Bedanya AI, artificial intelligence sama machine learning, kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Francisca, iya. Siapa nih tadi? Ikam Pak, Ikam, silakan. AI sama machine learning. setahu saya sih kemarin yang diajarin Bu Sinta itu machine learning itu bagian dari AI Pak. Jadi AI itu ada banyak ininya apa namanya mata kayak cabang pengetahuannya. Jadi machine learning itu salah satu bagian dari AI. Machine learning bagian dari AI ya. Yang lain ada yang ini, ada yang mau menambahkan? Jadi ya benar ya, salah satu ininya ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, kalau AI itu memang artificial intelligence. Nah, sebenarnya dia itu komputer yang meniru tingkah laku manusia. Gitu. Ya, manusia kan bisa misalnya bisa bicara, bisa melihat, bisa salah satunya juga kita bisa melakukan problem solving, bisa melakukan planning gitu ya, perencanaan. Nah, salah satunya yang lain juga belajar gitu ya, atau learning gitu ya. Kan ya kita supaya bisa survive atau bisa bermanfaat gitu harus belajar gitu. Nah, artificial intelligence ya salah satunya dia learning itu ya. Jadi namanya disebut machine learning. Jadi dia belajar dari apa yang dia pelajari, kemudian dia akan melakukan prediksi gitu ya. Jadi salah satu bagian dari artificial intelligence antara lain learning ya. Karena dia ya, karena kita sebagai makhluk yang paling ya memiliki intelligence paling tinggi ya kan harus belajar. Si AI juga. Oke. Nah untuk data pipeline-nya aku acquire ya kayak tadi itu ya, dengan kuesioner bisa, dengan data internal bisa, terus di store atau disimpan, terus di analyze, bisa di visualize. Nah contoh-contoh softwarenya Kafka, Hadoop ini ya ininya ya, produk untuk melakukan big data gitu. Terus Elastic, Logtest, Elasticsearch gitu. Dan ini untuk bikin dashboard. Dashboard itu ya, kalau kita lihat dashboard itu ya kayak misalnya
di film-film NASA gitu ya, NASA atau meluncurkan roket keluar negeri ke bulan atau ke Mars gitu. Nah itu kan kita lihat ya di film itu kan lihat banyak monitor gitu ya. Itu di produksi atau di industri apa gitu ada juga kayak gitu ya. Ada juga yang dia memonitor produksi, memonitor apa gitu ya. Menggunakan namanya dashboard. Nah yang sifatnya dia open source itu ya Elastic ini. Elastic ini bisa membuat dashboard berdasarkan data-data yang dia dapatkan kemudian ditampilkan dalam bentuk visualisasi. Nah, di sini kan ada acquire, analyze, visualize. Nah, yang kita pelajari nanti yang ini ya, acquire, analyze, dan visualize. Store-nya itu ya nanti ya enggak ya, karena ya mungkin harus ada server yang memang datanya yang benar-benar besar gitu kan. Itu store-nya nanti di Hadoop ya, Hadoop salah satu ini. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini tentang big data ini? Kalau enggak, memang selanjutnya tools installation. Nah, nanti untuk instalasinya ada softwarenya gitu ya. Anaconda, PyCharm, Gephi ya. Cloud Library, ada Selenium, ada browser driver. Nah, cara-caranya nanti install Anaconda gitu ya. Ini ada website-nya di sini. Terus bisa install Gephi-nya juga. Gephi-nya di sini download-nya. Terus kalau udah terinstall Anaconda-nya, terus run as administrator ya. Di Anaconda Prom-nya. Pip install Selenium ini install package ya, install package. Pip install Qt, Pip install Benzene, Pip install network. Ini ditulis gitu ya. Pip install Py2Cacheflow. Terus extract Chrome driver untuk Chrome driver, Chromium, extract Gecko driver from Mozilla. Ini udah ada cara-caranya ya di bawah. Nah, tugas kalian itu ya, jadi install ini, tools installation ini. Jadi nanti kalau sudah terinstall di screenshot aja, terus nanti di share ke grup ya, ke grup WhatsApp-nya hasil installernya. Jadi install di laptop masing-masing atau komputer masing-masing. Ini tugas mandiri ya, jadi setiap mahasiswa sendiri-sendiri, ya kayak di screenshot aja kalau sudah terinstall. Kemudian untuk tugas kelompoknya tugas kelompoknya nanti buat itu ya. Jadi kita kan udah rame tentang ChatGPT gitu ya. ChatGPT atau OpenAI. Jadi di ChatGPT itu, di OpenAI itu dia bisa
membantu kita gitu ya untuk melakukan data analisis. Jadi secara kelompok bikin aja gitu ya presentasi tentang bagaimana chat GPT gitu ya. Kan dia sebenarnya AI juga gitu ya, bisa membantu kita untuk melakukan data analisis. Didemokan aja. Jadi kan ada banyak contoh-contohnya tuh melakukan data analisis menggunakan ChatGPT di Facebook atau di TikTok mungkin nanti di Instagram gitu ya tentang ChatGPT. Diambil aja salah satu contohnya, tapi untuk data analisis ya, baik data analisis atau data scientist atau big data analisis gitu. Bagaimana tools ChatGPT ini mudah kok, jadi tinggal login aja di itu, tinggal sync up lah di ChatGPT di OpenAI itu. Nah nanti dipresentasikan minggu depan tentang yang tugas kelompoknya. Jadi ada 2 tugas ya, yang mandiri misal ini, terus kalau yang kelompok penggunaan ChatGPT untuk data analisis atau data scientist atau untuk big data. Sebenarnya dia kan bisa membuat program juga gitu. Jadi kalau disuruh gitu ya, kita kan bisa nyuruh ya, buatlah program untuk mengolah data apa gitu ya. Ambil aja contohnya gitu ya. Nah itu nanti dia akan buatin programnya. Oke, itu aja untuk yang big data ini. Ada pertanyaan untuk hari ini? Ya, silakan. Saya izin bertanyakan, untuk tugas yang individu itu hanya meng-SS terus kemudian di-share ke grup ya Pak? Apakah ada batas waktu untuk peng-sharean di grupnya atau tidak Pak? Minggu ini aja. Minggu ini lah ya. Berarti kalau misalkan saya nge-share besok atau 2 hari lagi, tidak masalah ya Pak? Asalkan masih minggu ini. Minggu ini aja. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Oh, tanya Pak, untuk yang kelompok tadi untuk ChatGPT gimana Pak? Jadi ChatGPT kan sebenarnya itu tools ya. Tools yang bisa membantu kita untuk melakukan pekerjaan, katanya sih apapun lah ya, apapun. Jadi nanti aku tulis sih di grup ya. Jadi coba demokan gitu ya penggunaan ChatGPT untuk melakukan data analisis. Itu aja. Ada yang pernah bermain dengan ini ChatGPT? Apa? Nah, iya, pakai aja gitu ya, pakai aja. Terus cari aja contoh-contohnya di internet gitu ya. Bagaimana kan lagi rame itu, lagi hype lah ya, lagi hype. Aja salah satu contohnya, tapi yang berhubungan dengan data gitu ya, berhubungan dengan data analisis, data science, berhubungan dengan AI gitu ya. Tapi dipraktekin di ChatGPT-nya. Itu kan mereka kan biasanya kalau tutorial atau apa tuh, coba nih ketikkan misalnya apa di ChatGPT gitu, nanti muncul apa gitu. Dia menjawab apa. Coba install dulu deh atau masuk dulu deh ke ChatGPT-nya. Ya, lagi.
Nah kalau enggak saya pengen ini nih update yang project management nih. Yang project management nih sebenarnya pengen ngasih tugas ya. Kemarin kan belum ada tugas ya dari saya ya. Baru bikin kelompok aja ya. Jadi tugasnya untuk yang project management itu yang materinya sudah saya update. Jadi sudah saya update ya. Nah, sebenarnya di project management itu di situ kemarin saya dapat dokumen tentang rencana induk pengembangan industri digital Indonesia ya 2023-2045. Jadi kita ini kalau mau bertransformasi digital secara national wide gitu, itu bagaimana perencanaannya. Nah, dokumennya udah saya upload ke ini, sudah saya upload ke Google Drive-nya. Ada di situ ada dokumen rencana induk pengembangan industri digital 2022-2045. Nah kan udah ada kelompok-kelompoknya ya. Jadi buat presentasi tentang itu gitu ya. Di situ kan bentuknya PDF tuh. Jadi kalian buat aja PPT-nya, terus nanti dipresentasikan apa isinya. Sebenarnya kan membaca dari isi ininya, membaca dari rencana induk pengembangan industri digital itu. Ini nanti kelompok 1 tentang bab satunya ya, tentang lanskap industri digital. Terus kelompok 2 tentang rencana induk pengembangan industri digital Indonesia. Kelompok 3 tentang rincian strategi pengembangan industri digital dalam negeri. Kelompoknya ada 6 apa 7 ya? 6. 7 Pak. 7 ya. Kelompok 45 tentang bab 4 ya, roadmap pengembangan industri digital. Terus kelompok 6 dan 7 rencana aksinya. Jadi dibaca aja dokumennya, terus dipresentasikan. Intinya buat apa? Intinya bahwa nanti yang tugas selanjutnya di project management itu kalian kan akan bertindak role play sebagai project manager ya, sebagai project manager. Nah, role play-nya itu jadi benar-benar kalian merencanakan gitu ya, merencanakan sebuah proyek gitu ya, sebuah proyek ya, misalnya perencanaan bagaimana orang-orangnya, bagaimana waktunya, bagaimana finansialnya, itu berdasarkan ini rencana induk pengembangan industri. Nah, itu kan nanti ada proyek kecil-kecilnya lah. Ini kan program besarnya ya. Program besarnya kan industri digital Indonesia. Ya proyek kecilnya apa nih? Proyek kecilnya misalnya ya, misalnya peluncuran satelit Satria gitu ya. Terus misalnya 5G gitu ya. Ini 5G. Nah, nanti kalian sebagai project manager ini nanti implementasi 5G, saya sebagai project manager di Indonesia gitu ya. Bagaimana apa kebutuhan orangnya seperti apa, timeline-nya seperti apa. Gitu ya. Nah untuk itu jadi kita belajar ini dulu, nanti masing-masing kelompok akan memilih gitu ya. Oh misalnya saya kelompok 1 misalnya saya mau misalnya mau di satelit gitu ya. Kelompok 2 saya mau di fixed broadband, kelompok 3 saya mau di UMKM, go digital, ada juga di UMKM go digital gitu. Gimana ini ya. Jadi secara gambaran besar dulu kita ini, nanti kita kan nanti proyek-proyek yang perlu dilaksanakan gitu ya selama 2023-2045 proyek-proyek ini.
Nanti kelompok ini sebagai project manager di sini, kelompok ini project manager di apa. Gitu. Jadi nanti di akhir semester gitu kita udah punya dokumen untuk mengerjakan proyek ini kebutuhannya apa aja gitu. Jadi ya kayak simulasi gitu ya. Meskipun ya informasinya terbatas ya, atau kalian mereka-reka gitu. Tapi informasinya terbatas juga gitu. Cuman ya itu yang paling mendekati kalian nanti bekerja sebagai project manager di industri. Ya, caranya kayak gitu. Kalau misalnya diminta sama Pak Presiden, kira-kira mana nih proposal untuk mengerjakan proyek apa gitu, kalian udah gambaran proposalnya itu seperti ini gitu. Gambaran proposalnya untuk mengerjakan satelit, mana nih proposalnya gitu ya. Oh ini Pak, jadi ya yang nanti dipelajari itu ya bentuknya kayak gitu. Bentuk hasil akhirnya itu kayak. Tapi untuk minggu depan ini dulu ya. Dan ada pertanyaan untuk yang project manager, project management. Nah kemarin nanti baru kita masuk ke sini. Jadi kalian nanti milih gitu ya. Setelah presentasi ini nanti milih. Oh yang mana nih ininya? Satu kelompok satu aja lah. Satu kelompok satu aja. Misalnya saya mau jadi project manager ibu kota negara gitu ya, kelompok saya nggak apa-apa gitu ya, milih. Nanti sampai akhir ya tentang ibu kota negara terus gitu. Karena biar berkesinambungan kan sampai akhir dokumennya. Nah dokumen ini bentuknya itu ini ya. Kalau kalian lihat, nah kalau masuk ke Google Drive-nya, ini ya dokumennya ini nih. Nah ini dokumennya. Ini ada rencana induk pengembangan industri digital Indonesia. Nah, ada empat bab, ditambah satu lampiran, gitu ya. Nah nanti kalian buat PPT-nya gitu ya. Misalnya bab 1 gitu ya. Isinya apa aja sih? Bab 2 isinya apa aja? Nah di dalam tuh ada ini ya, ada rencana proyek-proyek strategis yang harus dilakukan gitu ya. Ada proyek-proyek strategis yang harus kita lakukan sebagai inisiatif pemerintah. Gitu. Jadi, nah kalian nanti mengambil salah satu tema dari situ. Nah ya, tinggal lihat aja di ini di Google Drive. Coba kita PM6B ya. Saya absen dulu ya. Aldan Amanto. Hadir Pak. Bentar ya. Andika Yulian. Hadir Pak. Anissa Nurbaiti. Hadir Pak. Aneta Ramadanti. Hadir Pak.
Benedictus Widiatore, Hadir, Pak. Dania Prameswari, Hadir, Pak. Febri Melati, Hadir, Pak. Francisca Liani Zahara, Saya, Pak. Hikam Arazi, Hadir, Pak. Juan Hafiz Segara, Saya, Pak. Keiza Azara Chandra, Hadir, Pak. M. Ihsan Rajali, M. Ihsan hadir ya. Muhammad Hakim Ramadan, Hadir, Pak. Muhammad Jafar, Nabila Nova Turatul Hikmah, Hadir, Pak. Nabila Nova, Hadir, Pak. Nuril Hiatul Jannah, Hadir, Pak. MP Haifa Zahra, Hadir, Pak. Putri Ayuna Kolbi Siva, Hadir, Pak. Rusdi Raihansyah, Hadir, Pak. Samuel Sinulinga, Hadir, Pak. Iranti Marsala. Hadir, Pak. Oke. Oke, kita foto dulu ya. Silakan dibuka ini kameranya. Ihsan, Pimpi. Ketua kelas siap-siap. Oke, di share ke grup ya. Oke, terima kasih. Oke, jangan lupa ya tugasnya ada tugas pribadi yang big data untuk install, terus yang penggunaan ChatGPT ya, ChatGPT untuk data analis, ya bisa apapun ya, bisa apapun. Pokoknya search aja gitu ya. Karena itu lagi booming gitu ya. Jangan sampai kita nggak bisa memanfaatkan tools yang ada juga. Terus yang ketiga, dari rencana project management itu secara kelompok itu ya, secara kelompok. Nanti ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Tergantung kelompoknya masing-masing. Oke, sekian dari saya. Nah, kita jumpa lagi besok minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Makasih, Pak. yang Makasih, Pak. Ya.